Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi perkenalkan Bu, nama saya Ova Skalatif, saya dari kelas 12C. Saya absennya 5. Saya mau remet MTKTL. Ini judulnya turunan fungsi aljabar dan ini harusnya dan naikkan fungsi aljabar atau integral ya. Nah, saya mau ngejelasin apa sih dua hal ini. Nah, pertama kita harus tahu apa itu fungsi dulu guys. Fungsi itu ya berarti kan kalian tahu fungsi itu terdiri dari x, n, xn ditambah misalkan nx, misalkan fx ditambah sama koefisien. Nah, xn ini apa bang? Xn ini itu variabel bebas nih. Nah, terus kalau fx itu apa bang? Fx itu ini koefisien. Nah, habis itu kalau ini apa bang? Ini itu konstanta. Konstanta itu ya berarti ya variabel yang tetap udah nggak dipengaruhi apa-apa, variabel tetap tidak dipengaruhi apa-apa. Nah, kan kita udah tahu nih contohnya fungsi ini apa contohnya ya, misal 5 pangkat 4, habis itu 5 pangkat 3, habis itu ada 4x, habis itu ditambah 8. Nah, ini sama ini itu variabel bebas. Ini apa? Ini koefisien. Ini apa bang? Ya ini konstanta ya guys ya, konstanta. Nah, habis itu terus maksudnya turunan tuh apa bang? Kan lo mau ngejelasin. Jadi kalau turunan itu kalau misalkan kita menurunkan suatu fungsi tapi ketika ditambahkan atau diganti x itu suatu angka, itu hasilnya bakal tetap sama. Jadi ayo kita coba dulu. Terus kayak gimana bang? Turunan itu dulu baru nanti kita coba ya. Nah, turunan tuh kayak gini. Misalkan kita punya misalkan kita punya ini kita punya berapa ya? Misalkan ada kayak kita punya misalkan 7 pangkat 8. Oke, habis itu tambah koefisiennya berapa bang? Koefisiennya misalkan oh iya lupa cuy, ini variabel bebas itu tetap ada ininya, ada misalkan fx atau ax. Salah. Nah, berarti di sini tuh harusnya 7x pangkat 8, ini harusnya 5x pangkat 4, ini 5x pangkat 3 gitu. Ini harusnya bisa ditambah juga sih sebenarnya. Habis itu 7x pangkat 8 ditambah sama misalkan 4 x pangkat 3 sama 6x ditambah 7, 67. Nah, itu diapain bang? Nah, kalau turunan tuh begini caranya. Kalau turunan tuh nanti misalkan kita pindah ke sini dulu. Sini di bawah dah 7x pangkat 8, berarti nanti turunannya tuh begini, 8 pindah ke depan,
Jadi gini, 8 dikali 7x, nanti pangkat 8-nya dikurang 1 gitu. Jadi berapa? 8 kali 7 berapa bang? 8 kali 7 tuh 8 kali 48, 8 kali 7 56. X 8 kurang 1 berapa? 8 kurang 1 ya pangkat 7. Nah ini kayak gitu guys. Nah terus hasilnya sama kah bang? Ya ntar dulu bro, kita oke, masukin dulu dah. 7x pangkat 8, 7x pangkat 8 misalkan ininya kita ganti sama 2 guys. Misalkan 7 kali 2 pangkat 8 sama berapa? 56 dikali 2 pangkat 7. Itu hasilnya emang sama bang. Emang kayak gini deh. Emang 56 2 pangkat 7 hasilnya sama. Emang iya bang. Nah habis itu berarti kan 2 pangkat 8 berapa sih? 2 pangkat 4 aja 16, 2 pangkat 5 32, 64, 128 berarti 256 ya. Itu berarti kan 256, jadi 7 dikali 256. Kalau yang ini berapa bang? Yang ini tuh 56 dikali 128. Berarti kan berapa tuh? 7 kali 6 24 35 93 7 14 17 92. Nah kalau ini berapa bang? 6 8. Nah sini aja 128 56 dan 8 4 6 12 16 61 6 768 504 kali 20 41 5. Aduh, videonya keputus. Lanjut videonya. Nah, itu hasilnya ternyata berbeda guys. Kenapa hasilnya berbeda? Karena gak semua angka yang misalkan di fungsi ini tuh bakal sama. Ada juga yang hasilnya bakal berbeda. Contohnya angka yang sama tuh kayak gini nih. Tadi saya udah nyoba 4x kuadrat sama 8x. Kok sama bang? Kayak misal kita pangkatin ini x itu ganti jadi 2 kan, jadi 4 2 pangkat 2 sama yang ini 8 kali 2. 4 2 pangkat 2 itu berapa? 4 2 pangkat 2 ya 4 kali 4. 8 kali 2 ya 16. 4 kali 4 ya kita tahu itu sama aja kayak 16. Nah ya udah, kita lanjut dah ke balik lagi ke sini. Itu hasilnya jadinya ya 1792, yang satu lagi itu jadinya 6 enggak, jadi 7168. Jadi yang ini tuh 7168 itu bakal jadi hasil yang berbeda karena walaupun mereka ini, tapi mereka kan ya punya apa sih namanya, ini yang berbeda. Nah jadi kalau di sini jadinya berapa bang? Kan tadi kita udah tahu ya kalau misalkan fx pangkat n jadinya tuh ya itu sama dengan n dikali f x n dikurang 1 kan gitu ya. Nah jadi kalau di sini gimana? Kalau di sini berarti kan 8 kali 7 x pangkat 8 kurang 1 ditambah 4 pindah dulu, ini 3 kali 4 x 3 dikurang 1 ditambah bang, terus kalau yang ini gimana bang? Ya ini sama aja 6. Ini kan ini sama aja sama 6x pangkat 1. Jadi 1 pindah ke depan, 1 kali 6 x 1 kurang 1 gitu. Jadinya nanti berapa? Nah ini tambah 7 bang. Kalau konstanta doang tuh gimana? Kalau konstanta guys itu hilang guys kalau misalkan ini. Nah langsung dia hilang. Nah jadinya hasilnya berapa bang? Jadi 56x ini pangkat 7 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 1 dikali 6x pangkat 0. Ini langsung aja kali 6. X pangkat 2 berapa? 1. Jadi 6 kali 1
ya 1 berarti ini nggak ada. Jadi hasilnya ya 56x pangkat 7 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 6. Nah habis itu kalau misalkan kita turunin lagi bisa nggak bang? Bisa banget. 5, jadi langsung aja 56, ini 7 pindah ke depan jadi 7 dikali 56x, 7 nya dikurang 1 jadinya 6. Ini 12x pangkat 2 diturunin jadi 12x, 12 kali 2 x pangkat 1, jadi 2 dikali 12x pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan harus ditulis tambah 6 bang, kan udah ini sama aja, berarti sama aja kayak tadi 7. Nah berarti ini dihilangin aja guys, langsung dicoret berarti nggak ada. Nah jadi di sini gimana jadinya ya, ini tuh 24x, yang ini tuh 7 kali 6 24, 7 kali 5 35, 35 tambah 4 392x pangkat 6. Itu dia. Nah baru turunin lagi, aduh kegedean angkanya, males. Jadi gitu guys. Terus kalau misalkan kita masukin misal diminta fx sama dengan 2 gitu, ya udah tinggal ubah aja ini jadi 2, 392 2 pangkat 6 ditambah 24 kali 2 gitu. 2 pangkat 6 tuh berapa? 2 pangkat 5 aja 32, berarti 2 pangkat 6 64, berarti ini 64, ini 392. Habis itu ditambah sama 24 kali 2 berapa? 48. Nah gedean banget angkanya tapi nggak ngaruh. 64 berapa tuh? 8 63 4 12 1 5 68 6 2 1 6 9 54 55 55 63 18 tambah 5 itu 23 8 8 01 25 2508 8 25088 ditambah 48 tuh berapa bang? 8 tambah 8 berapa? 61. Ini 5 tambah 8 31, jadi hasilnya 5 251 36. Begitu guys, ini baru turunan fungsi. Nah kita langsung aja ke integral atau naikan. Kalau integral tuh kebalikannya guys. Kalau misalkan kalau turunan kan fxn itu berarti kan sama aja kayak nf x n dikurang 1 kan gitu. Kalau integral tuh ditambah guys. Nih ditambah gimana bang? Misalkan fxn, ya berarti kan kalau ini tadi n dikali sama f, berarti kalau integral f dibagi sama n, ya kan, x, berarti n nya ditambah di gimana bang? N nya ditambah 1, udah sesimpel itu. Terus contohnya gimana bang? Contoh misal izin ya misalkan kita masukin 4x pangkat 1 aja, udah pangkat 1 aja nggak ngaruh. Berarti kan kalau kita naikin, oh iya logonya simbolnya begini guys. Kalau turunan simbolnya tinggal kasih kutip aja di atasnya. Nah lanjut, berarti kan kalau pangkat 1 kita tambahin dulu, set, tambah 1 jadinya 4 per 1 tambah 1 nih. Oh ya ini n tambah 1 btw di x 1 tambah 1 2, ini berapa? 2 juga, berarti kan otomatis 2x pangkat 2. Segampang itu bang. Terus kalau misalkan saya mau integralin lagi yang ini, bisa banget, berarti kan 2x per 2 tambah 1, ini 2 tambah 1 juga hasilnya, ya berarti 2x pangkat 3, 2 per 3x pangkat 3. Ini guys hasilnya. Cukup simpel bukan? Nah contoh soalnya, ya ini sudah ada contoh soal sih, tapi misalkan yang agak panjang dikit, ada di LKS gak ya?
Oh iya, aduh, nggak usah contoh soal guys karena ini sudah lumayan gampang kan. Nah, berarti saya lupa, ada yang lupa saya jelasin, yaitu sin kostan. Sin kostan tuh kalau diturunin tuh jadinya ya, kalau misalkan sin x jadinya tuh diturunin, misalkan diturunin f nih, itu jadinya tuh cos x. Terus kalau cos jadinya min sin. Terus kalau misalkan sin AX tambah B nih misalnya, ini gimana bang? Itu ya jadinya A kali cos AX tambah B gitu bro. Bang, terus kalau tan kan sin cos, abis itu pasti ada tan. Nah kalau tan gini, tan X tuh berubahnya jadi sekan kuadrat X sama dengan setengah cos kuadrat X. Nah jadi bisa ini, bisa ini. Ya jadi mungkin cukup sekian bu video dari saya, nggak ada edit-editan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.